Jadi biar pada percayalah ini ilmu beneran gitu kan, nggak ngadi-ngadi lah ya. Kemudian saya pasang juga di bawahnya ya, bukannya mau gimana tapi saya saja eksplorasi Mas dan pengikutnya biar paham bahwa dikala kita eksplorasi juga ya saya masih pakai yang ilmu mukrismin yang banyak orang bilang nggak ada gunanya gitu kan. Kalau bagi saya berguna banget. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung atau boleh di chat ke room ini. Ya. Oke, di mana kita jumpai kata kristal, ya kan? Mungkin di sini kan pertanyaan kristal itu apa gitu kan? Definisinya. Batu kristal, kristal atau apa gitu kan? Oke. Kalau kita cek di Sonopedia, itu nanti kita akan keluar itu yang namanya begini. Kalau kita cek aja kristal gitu, keluar. Oh, kristal itu kayak gini. Berarti kristal itu ada nilai jualnya ya, sedikit-sedikit ya. Ada juga sampai jutaan ini. Ya, jadi ada seninya. Ya, kalau dia mempunyai bentuk kristal dan dilihat menarik, ya, dan juga tetap dijual pada ininya ya, pada komunitasnya tapi ya. Kalau jualnya di pasar ikan nggak laku juga. Oke, apa di sini? Nah, kalau sini berarti udah masuk ke pasar gemstone ini. Pasar gemstone ya di Jakarta ada di kok lupa sih. Ya, di sekitar Jatinegara lah. Kemudian ada beberapa tempat di kota-kota yang banyak menghasilkan gemstone ini. Ya, dan cukup banyak. Dan di sini banyak sekali kristal-kristal. Ya. Kemudian di mana lagi? Di sini. Nah, ini tahun 2012 boomingnya apa ya? Hijau Garut dan boomingnya juga yang Bacana itu dia. Nah, ini dia. Kristal-kristal, ya kan? Tapi ada yang kristalin, ada yang amorf. Tapi yang jelas dia disebut sebagai batu dan kristal. Padahal sih kalau lihat batu biasa aja ya. Bukan batu aki, Pak. Nah, kalau di sini mungkin juga, ya. Ini kristal juga gitu kan. Disebutnya batu apa kemarin, ya kan? Atau anak-anak zaman sekarang lah, yang hobinya olahraga jempol. Nah, ini kristal ini paling penting di sini. Harganya agak lumayan ini. Bisa dijual belikan. Nah, ya, lumayan. Kemudian, nah kalau saya dulu di sini nyari-nyari kristal, menyemplung-nyemplung, ya mengais-ngais batu di antara batu lah, ya kan. Kemudian, nah kalau di sini harusnya, kalau jadi nanti ke depan, Anda di mana mencari kristal, teori-teori tentang kristal dan mineral, ya buka aja webmineral.com, ya. Kenapa? Karena itu ada web paling resmi yang untuk tentang mineralogi, ya. Jadi Anda buka di sana. Oke. Kemudian apa sih kristal dan apa itu kristalografi dalam ilmunya ya, kristal dan kristalografi. Sebenarnya ilmu kristalografi ini udah ada saya lihat di yang tercatat oleh sejarah di referensi itu tahun 1832 itu sudah dibuat buku kristalografi. 1832 mungkin Indonesia masih belum pakai baju, sebagian besar belum punya baju ya. Kristalografi itu sudah ada ilmunya di luar sana. Nah, kenapa dia dipakai untuk mendefinisikan kristal itu sendiri ya? Jadi studi tentang kristal disebut kristalografi, ya. Dan kristalografi itu adalah bagian dari mineralogi, ya kan? Nah, di geometrik, fisik dan kimianya itu kristalografi berperan di situ ilmunya ya. Kemudian kalau kristal itu adalah regular polyhedral form. Jadi bentuk polyhedral, bangun yang tertutup maksudnya sini, yang banyak sudutnya itu yang teratur, ya, ada face-nya dan seterusnya, ya. Kalau baca ini mungkin agak susah. Kalau kita kembali ke apa yang kita definisikan kristal, dilihat di sini misalnya kristal seperti ini, kayaknya ada melting quartz. Nah, kristal kayak gitu, gampang. Atau Anda biasa ngelihat lampu kristal gitu kan, sama. Kristal tuh kayak gitu definisinya. Hanya yang alami dan tidak alami itu ada perbedaannya nanti, ya. Nah, ada poinnya very slow cooling of a liquid. Itu maksudnya adalah pendinginan, pembekuan atau pembentukan kristal itu biasanya lambat. Kalau dia cepat nanti dia menjadi amorf soalnya gitu. Ya. Kemudian berdasarkan teori-teori tentang bentuk ya. Jadi kristal itu tentang bentuk ya. Belum tentu dia mineral. Dalam mineralogi ada kristalografi, tapi belum tentu kristalografi dipakai di mineralogi. Gitu ya, mohon maaf ini ya.
Karena kristalografi juga banyak dipakai di ilmu material, misalnya orang-orang teknik sipil, orang metalurgi, bahkan di ilmu-ilmu eh, ya banyak lah ya, banyak nih, banyak. Kemudian dari ilmu tersebut, bangun ruang tersebut, saya sebut gitu aja. Jadi didefinisikan ada 7 sistem kristal. Jadi di dunia ini kemungkinan besar hanya ada 7 sistem kristal itu, hanya 7. Misalnya Anda punya kamar kos gitu kan, itu biasanya bentuk-bentuk kamar itu dia bentuknya biasanya kalau enggak tetagonal, dia ortorombik. Biasanya seperti itu bentuk kristalografi dari kamar gitu kan. Kamar kubik itu jarang. Oke. Nah, sehingga di sini ada isometrik. Ini pada hafal ya kalau sudah kuliah Crispin. Tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monoklin, dan triklin. Tapi di sini yang paling susah adalah membedakan heksagonal dan trigonal dalam sumbunya. Nanti dalam konsep kristalografi itu digabung ya, karena agak rancu. Dia hanya membedakan nanti di polyhedral formnya, bukan di sumbunya. Oke. Kemudian di sini, ini gambar saya ambil dari web mineral, ada amorphous. Amorphous itu artinya yang sumbunya tidak diketahui kepastiannya. Jadi tidak berbentuk. Ya. Amorph itu tidak berbentuk. Bukan tidak punya bentuk, tidak berbentuk. Oke. Nah, ini buku tertuanya nih. Saya dapat juga akhirnya kan gitu. Nah, buku tua aja udah pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini salah satu chapternya, judulnya A Treatise of Crystallography. Ya, jadi buku tentang kristalografi komplit lah gampangan gitu. Tahun 1839. Ya, kalau ada yang punya bagus ya. Tapi kalau mau nyari di Google ada, di Google Book itu kalau baca per halamannya beberapa bisa dibaca ada. Ya, silakan baca. Bagus juga kalau mau dibahas kembali, jadi ilmu-ilmu klasik dibahas kembali itu bagus sebenarnya, karena disinilah roh asli dari sebuah ilmu itu ya. Kalau sekarang orang udah pada gaya-gaya, jadi kadang ilmu dasarnya dibuang. Oke, jadi ini ada kristal tuh dia menjelaskan tentang bidang belahan, kemudian hukum-hukum yang terkait dengan kemiringan sumbu dan seterusnya ya. Oke, ini contoh saja. Contoh kuarsa. Nah ini kan ya karena Giloginet dia bapaknya kuarsa katanya. Jadi saya ini contoh bentuk kuarsa atau yang disebut amethyst ya. Ada yang bentuknya kasar, ada bentuknya halus, dan biasanya dia bentuknya berkumpul-kumpul begitu. Nah itu 3D-nya warna ungu yang coba saya buat ya kurang lebih seperti itu, menumpuk. Menumpuknya kristal itu ya karena tabrakan ketika saat tumbuh saja. Ya jadi dia saling mengikat. Nah inilah kristal. Satu kristal itu apa namanya? Dianggap punya satu kubah gini ya, piramid. Kayak piramid ini ya, jadi kubah. Nah ini atas, kalau dalam nanti kristalografi gampangannya yang panjang itu biasanya disebut sebagai C, gitu aja. A dan B nanti monggo persepakatan gitu. Di dalam yang halus juga nih D ini adalah agat. Agat itu sebenarnya kuarsa, kalau pakai kuarsa, tapi dia amorphous. Makna amorphous ini karena ukurannya mikrokristalin, tapi kalau dilihat kristalografinya dia akan nanti kelihatan juga. Ya. Terus oke. Nah, bentuk-bentuk. Nah, ini bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk umum dari bentukan kristal dan kombinasinya. Jadi kalau kita lihat kristal dalam mineral itu umumnya bentuknya seperti ini. Tidak perlu dihafalkan, hanya perlu dipahami aja keberadaannya. Misalnya oktahedron seperti itu, piramidal dan seterusnya. Kalau dihafalin, saya juga hafal-hafal ini. Yang jelas nanti kalau ketemu di lapangan jangan kaget gitu. Misalnya satu mineral, misalnya pirit, umumnya bentuknya kubik. Tapi beberapa dia ada piritohedron ya nih. Beberapa dia juga dendritik. Beberapa dia juga ada juga yang oktahedron juga ada, yang ekuan juga ada. Yang botroidal juga ada. Jadi kadang-kadang satu mineral itu dia akan membentuk bentuk-bentuk yang berbeda. Umumnya biasanya bahasanya disebut sebagai habit. Kebiasaan sebuah mineral dalam mengelompok gitu. Oke. Nah, kata kunci yang sering kalau saya sampaikan ke ini secara saintifik mungkin tidak perlu diperdebatkan ya, hanya untuk mempermudah adik-adik di sini atau yang baru atau yang mungkin yang para senior yang sudah agak lupa. Jadi mineral itu sebenarnya sama dengan kristal alami gitu aja. Kalau saya sederhana sekali, kristal alami. Jadi definisinya cuma itu. Jadi kalau ada kristal alami itu sebenarnya mineral. Apakah semua kristal itu mineral? Tidak, karena ada yang tidak alami gitu.
Kalau tidak alami boleh jadi kristal. Lampu kristal boleh disebut kristal karena tadi punya bentuk polihedron, ya, punya bentuk. Nah, mineral sendiri banyak definisinya, ya. Yang singkatnya tadi ya, kristal alami. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan masalah definisi. Yang penting tahu itu adalah mineral. Ya, kemudian jika kita melihat mineral, ya, ini mohon maaf ya, masih teori dulu sebentar aja. Nanti habis ini saya coba show sambil diskusi tentang pemahaman kristal shapernya ya. Ini belum masuk. Ini pendahuluan dulu. Jika kita melihat mineral itu artinya ada kristalnya, gampang gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat kristal itu nanti ada beberapa poin ini. Pertama fisik. Fisik udah jelas ya. Kalau tidak ada fisiknya berarti gaib. Nggak mungkin kita definisi mineral gaib gitu kan. Makanya kalau nggak kelihatan sebuah mineral ya Anda nggak usah ngarang-ngarang gitu. Nggak usah ngarang-ngarang ini mineral A ini mana? Pokoknya ada gitu. Nah, nggak bisa, harus kelihatan. Ya. Makanya syarat kita mendeskripsikan mineral ataupun benda itu adalah punya mata, itu aja. Kalau nggak pakai matanya berarti gagal itu. Ya, teorinya. Oke. Kemudian fisik tadi. Kemudian ada di dalam fisiknya nanti ada sumbu-sumbu hayal, ya. Garis-garis hayal ini satu ada sumbu kristalografi yang hanya membagi ya dari bidang itu, dari bidang yang ada, kemudian kita bagi-bagi nanti di sumbu, ya kan? Hayalannya. Jadi sumbu itu dia menempati tengah dari bidang. Setiap face itu apa ya? Sisi. Ya. Kemudian nanti ada lagi hayalan berikutnya lebih tinggi ya. Hayalannya lebih tinggi namanya sumbu optik itu dengan mikroskopik. Sumbu optik itu berarti terkait dengan indeks bias dari sumbu mineral. Oke. Dan untuk memahami sumbu optik harus paham sumbu kristal. Jadi kalau Anda yang sudah sampai mineral optical atau petrografi atau bahkan yang sudah expert di bidang lab yang lainnya, Anda harus tetap paham sumbu kristal. Kalau sumbu kristal nggak paham, ya berarti nggak bisa paham sumbu optik. Gampangnya gitu. Kemudian ada sumbu sinar, jauh lagi. Sumbu sinar itu adalah sifat sinar yang nanti terkait dengan sumbu hayal, sumbu optik itu. Ya, di mikroskopik ini. Ya, kalau kita lihat cuma warna-warni aja biasanya ya. Nah, tapi Anda harus paham ini. Ya, jadi kalau saya karena semuanya hayalan-hayalan, jadi Mali berarti menghayal semuanya dengan 3 dimensi ya, hayalan itu dan kembali ke fisiknya. Nah, fisik kristal itu, jadi saya ringkas ini ya. Jadi kadang-kadang teorinya kepanjangan tuh pusing. Saya ringkas saja. Fisik kristal itu dibedakan dengan beberapa hal, dua hal saja sebenarnya. Sistem simetri. Jadi untuk mengenal fisik kristal kita pahami hanya sistem simetri. Simetri itu kesamaan ya, sama gitu kan gampangnya. Nah, di dalam sistem simetri kita punya operasional prosedurnya ya. Simetri mendefinisikan simetri dengan apa? Yang pertama, dengan cara memutar, gitu kan. Cara memutar. Misalnya laptop Anda, layar Anda ini Anda putar, akan ketemu berapa kali bidang sama? Umumnya 2 kali. Coba aja diputar kalau nggak percaya. Kalau dibanting jangan, diputar. Diputar, nanti akan ada pasti 2 kali, maka disebut 2-fold rotation. 2 lipat putaran. Ya, 2 kali putaran ya boleh. 2 kali putaran, maaf. Kemudian ada sistem pencerminan, mirror plane. Mirror plane. Sama seperti laptop yang Anda lihat ini, kalau Anda kan bisa nih bagi 2, ya kan? Ada kalau ini kan biasanya persegi panjang ya, jadi dibagi 2 tanda plus itu di tengah layar Anda ini, ya gini. Dibagi 2, di tengahnya dibagi 2, maka ada 2M sebutannya gitu. Ya kan? Di layar ini. Kemudian pusat simetri. Pusat simetri itu pusatnya ya, nanti secara 3 dimensi dihayalkan. Ya intinya tengahnya kotak layar Anda ini, tengahnya titik itu adalah pusat simetri. Kemudian ada roto inversion itu biasa untuk bentuk-bentuk yang pinakoidal. Jadi bentuk-bentuk yang melenceng. Bentuk melenceng dalam sebuah kristal itu dia bisa dimirrorkan, dicerminkan, kemudian diputar. Nah itu namanya roto inversion. Ya, Anda hanya perlu tahu kalau yang ini. Kalau ngapalin jangan, saya saranin. Tergila soalnya. Susah. Kemudian yang kedua, Hermann-Maugen simbol. Ya. Nah, Hermann-Maugen simbol adalah untuk menulis sistem simetri di atas dengan utamanya dengan sistem pencerminan, mirror simetri. Ya. Gampang kan?
Nah, dari Hermann Mogin inilah 7 kelas kristal tadi kemudian ditemukan sebagai 32 kelas simetri. 32 kelas simetri. Kalau kita buka web mineral, ya, kalau kita buka web mineral ini, ya kan, kemudian, nah ini akan ada nih sistem kristal ada isometrik, tetragonal, kelihatan ya, ortorambik, hexagonal, trigonal, monokline, dan triklinik. Kelas name itu banyak, nggak perlu diapalin ya, pada gila nanti. Nah ini aksis ini adalah yang putih nih ya, putih ini semua ini adalah sistem simetri. 2 voltnya berapa kali gitu ya. Yang bisa, misalnya layar Anda, ini kan 2 volt ya, 2 volt 1. Berarti kalau bentuknya laptop itu kan rata-rata bentuknya ortorambik. Jadi 2, 2, 2, jadi ada 3 volt gitu. Ya ini ya, laptop tuh ini, rata-rata di sini bentuknya. Kemudian, apa lagi ya, dan seterusnya, ya, sentralnya, plannya, dan seterusnya. Jadi, nah, Hermann Mogin simbolnya ini. Nah, kelas mineralogi itu menggunakan ini. Jadi disepakati hanya di 32 atau ada juga yang namanya 34 kelas kristalografi. Jadi apapun mineralnya pasti akan masuk di 32 kelas ini. Kita contoh. Ya, misalnya kelas 4 mm, ya. 4 mm itu artinya ya 4 mm. Ntar kita lihat gambarnya ya, biar jelas. 4 per M, 2 per M, 2 per M. Jadi ada satu bidang yang 4 per M. Jadi bisa dilipat 4. Ya, berarti bujur sangkar. Satunya, yang 2 cuma 2. Berarti ini kan kayak balok gitu ya. Gampangannya. Oke, selanjut dulu ya. Oke. Nah, yang biasa dipakai teori kalau apa namanya? Yang biasa kalau di kuliah-kuliah gitu ya. Entah ngerti atau enggak itu kalau ada asisten ngajarin, saya nggak tahu juga ngerti atau enggak mereka. Karena susah loh ini. Kalau nggak dibahas pelan-pelan ya. Jadi kubik biasanya dipakai untuk, karena kubik itu yang paling komplit dengan sistem simetrinya. Ini ada nih kubik nih. Ya, gambar seperti ini. Jadi ada roto inversion A3, ada A2, ada A4 ya. Oke, ditulisnya 3A4, 6A2, 4A tanda atasnya 3. 9M berarti ada 9 yang 9 MI. I itu berarti punya pusat. I itu tadi pusat simetri ya. 4A3. Hermann Mogin simbolnya 4M, 3 yang ini ya. A3, ini tulisnya 3 sama dia. 2 per M. Itu kode dari kubik. Jadi kalau kubik bahasa kristalgrafinya bentuknya adalah 4M32. Itu kubik. Ya, kubik itu 4M32. Ya, jadi kemudian yang atas ini adalah sistem simetri. Oke. Yang bawah adalah Hermann Mogin simbol. Jadi nanti jangan keliru, itu bukan satu notasi, itu beda notasi. Oke. Nah, ini kita lihat yang tadi. Nah, ini maaf ya kalau jelek, ini baru belajar tadi. Buka tutorial jadilah pentingnya gitu. Nah, yang pink-pink itu tadi sumbu simetri pada kubik gitu. Yang lainnya itu adalah sumbu-sumbu putarnya tadi, ya. Gitu. Nah, ini kubik. Kalau kita lihat sebelah kanan itu biasa saja, ternyata kalau pas dikasih keluar sistem simetrinya jadi lebih kompleks, ya. Banyak banget gitu ya. Nah, ya, jadi artinya ketika orang kristalografi, kristal melihat sebuah bentuk, dia akan melihat sebagai apa namanya? Ini sifatnya ya. Misalnya ini tadi nih, ya. Ya, jadi ini yang 3A3 itu dia ada 3 1 2. Perhatikan ya, 1 2 3. Bukan ini sepasang sabawahnya ya. Jadi ada 3. Satu ke sana, 2 ke sini, 3 ke sana. Jadi cuma ada 3 gitu kan. Yang bisa diputar seperti ini. Jadi ini diputar sekali dapat 3 kali dapat sama gitu gampangnya. Yang 4 ini kan. Nah, ini 4. Tadi ya. A4 artinya diputar ketemu 4 kali gitu. Jadi cara baca gitu ya. A4 artinya sumbu simetri yang diputar ketemu 4 kali. Ya, ketemu 4 kali sama. Tek, tek, karena kubik kan. Jadi ini di bisa putar ya? Diputar dia akan sama. Jadi ini diputar
1, 2, 3, 4. Ketemu 4 yang sama, maka di sini segi 4 simbolnya jadi A4. Ada berapa seperti ini? Di sini dituliskan ditemukan ada berapa yang A4? 3 A4. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kita kembali ke sumbu kristalografi. Nanti pentingnya memang kita saya mau sharing di webinar ini adalah sumbu kristalografi ya. Jadi ada isometrik dan seterusnya. Nah kalau kita lihat biasanya gambar-gambar kan seperti ini, isometrik gini. Nah ini bagian tidak punya daya hayal 3D ya, walaupun Anda main gamenya 3D terus, tapi kan belum tentu punya daya hayal 3D. Ya, artinya tidak bisa menghayalkan benda dalam bentuk perspektif ya. Nah ini isometrik gini ya kan, ini A1 sama dengan A2 sama dengan A3, di mana A-nya sama tegak lurus semua. Nah ini hafalannya bentuknya contohnya seperti ini, dan ini sifat optik di mikroskopnya nanti. Kemudian tetragonal seperti ini, C-nya lebih panjang atau lebih pendek ya, semuanya tegak lurus. Heksagonal dan trigonal itu sama sebenarnya, hanya itu bedanya di bentuk kristalnya, di face-nya. A1, A2, A3 dan C biasa ada tulis itu. Kemudian kalau di software Crystal Saver dia bentuknya ABC sama. Jadi A1, A2, A3 cuma jadi A1 dan A2. A3-nya dianggap tidak ada. Jadi A1 dan A2 120 derajat itu, oh ini salah ketik ya. Jadi A1 dan A2 dan A1 120 derajat dan seterusnya. Kemudian ortorombik seperti ini, tegak lurus semua tapi tidak ada yang sama panjangnya gitu. Kemudian monoklin, ini ada salah ketik ya. Mohon maaf ada salah ketik. Ya, jadi panjangnya tidak sama tapi semua tegak lurus. Monoklin itu semua tidak sama, A dan C lebih dari 91 derajat. Jadi miring, A sama C miring. A tegak lurus B. Oke. Triklin begini ya. Bisa dibayangin ya? Bisa dibayangkan kan? Oke. Oke. Kita coba saya buka Crystal Saver di sini biar gampang. Oke. ABC ini ya. Jadi kalau dia sistemnya ini ABC, dia tegak lurus seperti ini adalah kubik, kemudian tetragonal. Tetragonal dia ada salah satu lebih panjang, ini B-nya lebih panjang. Kemudian mana ya? Oh cuma dari itu ini. Sorry, cuma dari itu. Nanti yang monoklin, oh salah heksagonal nih, heksagonal. Aduh hilang. Ini kalau ini dia triklin ya, triklin miring semua nanti bidangnya. Ini sumbunya miring semua. Jadi nggak ada yang tegak lurus. Ya, ada satu maaf. A dan C tegak lurus. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Kemudian cara melihat bentuk kristal. Oke, nah parameter apa yang perlu diketahui sebelum membuat kristal atau membaca kristalografi ya? Membaca. Nah ini saya ambil aja dari web mineral. Kalau dia ngomong kristalografi, hanya ini parameternya. Aksia rasio A banding B banding C. Artinya panjang sumbunya A, B, C itu rasionya berapa. Oke. Kemudian cell dimension ini lebih masuk ke kristalografi yang detail nanti. Belum perlu. Z4 itu nanti sumbu-sumbu sinar. Beta itu, nah itu sumbu sudut antara A dan C. V itu sumbu optiknya nanti ya. Barfringe. Jadi kemudian kristal sistem ini monoklinik prismatik atau 2/M. Nah ini ya. Kemudian X-ray peak-nya di sini. Ini nanti ya. Bentuk form. Jadi ketika ngomongin bentuk ada 010 110 min 1 1 110. Oke. Apaan itu? Nah, nanti kita belajar Crystal Saver
itu wajib menghafalkan namanya forms ini, ya, forms 010 110. Jadi setelah Hermann Mauguin itu hanya digunakan untuk membagi sistem kelas kristal, gitu ya. Yang tadi ada 32 itu. Kemudian ada bentuk. Nah, ini adalah masing-masing mineral akhirnya akan berbeda bentuknya. Makanya ini adalah ketika lihat mineral atau kristal, dia akan berbeda di fisik. Nah, bagaimana cara menulis fisik di dalam kristalografi itu seperti ini. 010, 110, 11 dan 100. Seperti ini. Apaan ini? Oke, ini adalah indeks Miller. Gampangannya ini adalah indeks Miller. Atau yang disebut sebagai HKL. Kalau di SRD akan kita banyak jumpai HKL gitu. HKL. Ya. Atau aksia rasio. Bisa atau dan seterusnya, pokoknya banyak teori panjang ini kalau secara ini. Intinya dia adalah HKL. Jadi bidang itu memotong rasio berapa terhadap sumbu A, B dan C, sehingga ya apa namanya, misalnya ini ya, ada 200 itu sama 100 ya sama sebenarnya, nanti beda di besarnya saja ya. Dan seterusnya. Perhitungannya ada, nanti kalau di praktikum mungkin sudah diajarkan. Kalau saya gampang aja dulu. Ya, gampang aja dulu. Gampangnya adalah cara membacanya aja. Jadi misalnya 233 itu artinya, jadi ini 1 2 3 nih, A B C ini urutan ya, A B C HKL. HKL itu adalah ABC sebenarnya. Ini ya. HKL adalah ABC. Seperti ini paham ya? ABC. Jadi A kepotong 233 artinya dia ini kan per 3, jadi sel size tertingginya adalah 3, jadi 2/3, 2/3, 2/3 ya, gitu. Nah, ini dia. Sumbu A mana ya? Nah, ini sumbu A 3, yang lainnya 2, 2. Nanti kebalik ininya gitu. Atau ini saja yang gampang, 100, 100 berarti dia memotong sumbu A atau X. Di sini tulisnya X. A. Ya, X. Yang lainnya tidak memotong. 0 ini tidak memotong. Kalau dalam HKL-nya dia sebenarnya tidak terhingga, artinya 1 banding tidak terhingga sama dengan 0. Gampangannya secara praktis 100 itu adalah 1 motong A, 00-nya enggak motong gitu aja. 110, 1 motong X atau A, satunya lagi motong Y atau B, satunya lagi tidak motong C atau sejajar. 111 motong 3-3-nya secara sama ya. Ini 1-1. Nanti kan ada 1, 2, 1 dan seterusnya. Ada ini 1 tanda miring, tanda garis atas atau min 100 bacanya. Itu artinya memotong di sumbu A min A di belakang. Karena sumbu kan bukan 3 dimensi lagi ya. Sumbu itu kan 360 derajat. Jadi ada A, ada min A. Begitu. Ya, indeks Miller. Kalau ada yang baru lihat ini mungkin dia akan bingung, emang apaan sih itu ya, itu dia. Nah, ini contoh kuarsa. Kuarsa yang saya buat juga di Geomineral ada ini di YouTube-nya. Jadi kuarsa itu seperti ini sumbunya, ya kan? Sumbunya, maaf. Indeks Millernya. Nah, jadi bedanya apa kuarsa kanan sama kiri? Kalau secara bentuk kita bilang beda gitu. Secara kristografi apa bedanya? Ya beda juga. Jadi yang sebelah kiri itu banyak itu kuarsa beta ya. Jadi banyak lebih banyak face-nya. Lebih banyak face-nya, bidang sisinya lebih banyak. Ya. Dan dia punya bidang 010. Kalau yang di kanan itu dia kuarsa alfa yang biasa di dasit itu, nanti dia agak sedikit beda karena dia tidak mempunyai bidang yang ini ya, yang kecil-kecil ini. Gitu. Nah, kemudian kasus olivin misalnya. Olivin bentuknya seperti apa sih? Seperti ini gitu. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 021. Jadi yang membedakan olivin sama mungkin mineral lain dia punya 021 misalnya. Dan seterusnya ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba Mas Gilo Gilet. Langsung hidupin aja mikrofonnya. Langsung aja nggak apa-apa karena ini agak membingungkan nanti. Teman-teman pasti yang awal-awal semester awalnya pasti bingung semua. Yang udah lulus saja bingung. Suaranya pelan ya. Ada?
Kalau nggak sambil jalan aja. Ini saya contohkan ya. Misalnya itu ada Forsterit, kita mau lihat Forsterit. Jadi Anda install ya Crystal Saver. Ketika aja di internet Crystal Saver nanti atau di Telegram udah ada softwarenya gratisan. Anda install nanti yang ini udah ada ya. Kita belum membentuk sendiri nih. Jadi masih pakai yang dari gratisnya. Dari database-nya mereka. Ini beneran ya. Jadi kenapa saya pakai Crystal Saver dibanding yang lain? Karena ini Web Mineral menyarankan ini, ya. Web Mineral yang ini. Jadi kita coba Forsterit ya. Ada di sini nih. Oke. Tapi ini agak beda Forsteritnya sama ini. Ya, ini ada Forsterit dalam buku dan ini dalam Forsterit dalam Crystal Saver. Ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena dia di sini punya 101, dia tidak punya 021. Nah, itu pentingnya nanti. Ya, coba kita misalnya saya edit, saya tambahkan nol dua satu. Oh, nggak bisa. Maaf. 2 mm ya Olivin. Kita coba ya. Kita coba ubah ini. Oke, kita pasang 021. Nah, dia kan keluar nih. 021. Oh ya di sini. Nah, gitu. Salah satunya nggak ada dan seterusnya. Jadi ketika kita ubah satu face-nya, dia akan berubah bentuknya, gitu. Nah, ini nanti teorinya ketika ada perbedaan bentuk biasanya ada perbedaan genetik ya. Kalau kita pakai untuk eksplorasi atau kita pakai untuk penelitian lebih dalam, setiap bentuk mineral dia mineral sama tapi dia akan punya bentuk yang bisa berbeda-beda. Ya. Itu contoh aja. Contoh kalau kita punya bentuk atau yang gampang misalnya saya cari yang kotak-kotak aja ya biar gampang. S, mana S? Oh, S ini masuk heksagonal. Kalau ada yang jago 3D dengan software 3D juga bisa, tapi kan kalau di software ini dia ada rumusnya. Jadi udah ada rumusnya, jadi disarankan tetap pakai software dulu baru main di 3D. Ya. Nah, ini ya. Misalnya ini bidangnya 111, ini kubik ya, kubik. Kemudian kita punya pirit yang punya potongan di sininya kan. Nah, pirit itu kubik 2M-3. Oke, kita cari. 2M-3. Ini ya. Kita tambahkan misalnya 111. Berarti motong A, B, dan C, rating form, kemudian add form. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Ya. Nanti ada cara ngeditnya. Tadi yang satu nih. Dipilih, kemudian nanti bisa diubah ininya. Ukuran ukuran distansnya ya. Nah, jadi variasi seperti ini, gitu. Oke. Itu contohnya ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi ada ini kristalografi dan seterusnya. Nah, ini albit dan oligoklas misalnya. Ini bentuk dari plagioklas seperti ini. Ya, plagioklas seperti ini. Nah, nanti untuk optikalnya dia akan berbeda di posisi di XZ-nya ini. Makanya kan ada pemadamannya tuh beda-beda tuh, ya kan. Nah, itu memang nanti bedanya adalah di ini dia. Sumbu optik dan sumbu sinarnya. Ya, makanya dibedakannya hanya dengan optik. Sehingga kalau ada pertanyaan bisa nggak bedakan plagioklas secara fisik? Hanya labradorit karena labradorit warnanya kebiruan, yang lainnya enggak gitu. Yang lainnya nggak bisa karena secara kristalografi aja dia tidak ada perbedaannya. Dan secara optik baru ada perbedaannya nih ya, garis-garis OA ini kan optik ini. X itu sumbu sinar, ABC itu tadi sumbu kristalnya. Ya, kemudian ada sifat-sifat belahan yang mungkin bisa dibedain ya, sifat-sifat belahan. Nah, misalnya kita di MO mineral optik itu kan nggak semua
belahan pada plegioclase dihitung ya. Belahan pada plegioclase yang dihitung itu syaratnya harus di 110. Nah, dia punya dua belahan. Gitu. Nanti ya. Kemudian ortoklas. Nah, kalau K feldspar dia mirip-mirip ini ya bentuknya ya. Ya sumbu optikalnya ya, tapi bentuknya ternyata bisa beda. Misalnya ortoklas dia agak menggemuk, kemudian sanidin dia tipis gitu. Punya twinning juga gitu. Kemudian kelompok Mika itu hampir tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya, ya kan? Tapi dia hanya beda di warnanya. Biotit, klorid, muskovit, dan semua Mika itu mirip bentuknya kayak gini. Yang beda cuma nanti di nilai dari pemadamannya ya, di XC-nya. Kemudian pyroxene group. Nah, pyroxene group itu beda-beda bentuknya, ya. Beda-beda bentuknya. Ada yang ortopyroxid seperti ini, mirip sama diopsid sedikit ya. Hanya nanti ada perbedaannya. Wah, unang operare itu kapal itu tiyan lek kristal. Kemudian violet dan fosforit juga bedanya ada. Jadi nanti kelompok piroksin, kelompok apa itu kalau kita sudah belajar kristalgrafi itu kelihatan bedanya di bentuk. Makanya ada beberapa itu kita bedakan mineral itu bisa di lapangan. Misalnya saya biasa bedakan dioksid sama augit itu di lapangan bisa. Kalau kristalnya bagus, salah satu sisinya. Gitu. Apalagi hornblende udah jelas beda ya. Maksudnya nggak ada gambar hornblende di sini. Gitu. Ya. Nah, kita contohkan saja. Kita contoh pakai kristal shaper. Pakai kristal shaper. Kalau ada yang mau nyoba, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau nyoba, silakan. Misal tadi plagioklas. Nah, plagioklas itu bentuknya seperti ini kan. Bentuk sederhananya. Ya. Kalau kita mau edit lagi seperti tadi, gimana plagioklas? Ini. (001) ya nggak ada. Oh ada. 110. Nah, kita tambahkan 110 ya. Ini si warna yang beda hitam misalnya. Ya ini bidang 0110-nya kita edit dikit. Ada yang nggak ada apa ya? 101-nya salah itu. Pak sambil bertanya silakan, ada yang mau nanya. Yuk, udah ada yang mau nanya. Jika mau bertanya, silahkan langsung hidupkan mikrofon. Ntar dulu, ada yang mau bertanya sambil saya, ini ada videonya agak error. Coba, Mas Ubo ini, lulusan terbaik STNAS. Lulusan terbaik PNJ Mas Ubo. Kalau mau bertanya silahkan. Atau ada yang mau bertanya apa silakan, bebas. Ya maupun ini nggak, memang biasanya di webinar tuh pengennya agak keren-keren gitu. Saya ini aja dulu ya. Siapa tahu berguna kalau nanti untuk yang ya orang yang masih baru-baru lah. Taruh. Atau ada pertanyaan? Nggak ada. Wah, susah nih kalau nggak ada pertanyaan kita. Jangan pada tidur. Ya pengalaman saya sih bisa lebih mudah paham mineral ketika paham 3 dimensinya ya. Ini kan. Nah, hanya untuk paham 3 dimensinya kita harus hafal ini ada misalnya 00-1 ini kan berarti C bawah, C-nya kebalik. Nah, gitu. Software ini juga bisa, biasanya kalau di praktikum di kampus kami itu dipakai untuk praktikum ya. Jadi kan kalau ini kan di komputer nih. Nah, misalnya kita udah buat mineral sendiri gitu ya kan. Misalnya ini
Kita mau buat versi bangun ruangnya, bangun ruang yang pakai apa namanya paper model ya. Nah ini tinggal diklik nanti jadi. Kita tambah L. Nah L ini kan ininya. Jadi nanti kalau udah jadi pun kita bisa lihat oh ini sumbu C-nya yang mana gitu. Ini tinggal digunting, bisa divariasikan bentuknya, tinggal digunting tempel-tempel jadi 3 dimensi. Atau ini juga nanti bisa di save menjadi 3 dimensi, 3D export. Ya saya biasanya pakai ke URL. Dari URL ini kita buka di software 3D atau langsung dicetak di percetakan 3D juga bisa. Ya, hasilnya bisa. Contoh ini kita misalnya yang agak kompleks nih. Ini kita ekspor 3D ke URL. Ya. Aragonit. Nah. Kemudian saya coba lihat. Mana tadi? Nah, ini. Waduh, nggak bisa buka ya. Oh, berarti harus dibuka di Blender dulu ya. Dari situ biasanya ke OBJ nanti bisa 3D ya, bisa 3D. Kemudian ya dan seterusnya ya. Misalnya tadi augit, ini augit. Bentuknya kayak gini gitu. Misalnya ada variasi misalnya gimana ya? Coba kita lihat variasi augit. Misalnya augitnya dia 001, dia bentuknya datar ya, tidak punya ini. Berarti ada 001, bisa saya tambahkan 0 yang motong C. Editor, augit 2/M, monoclean dia ya. Klik plus, kemudian 001. Kita platform. Ada di atas tuh. 001-nya seperti itu. Tadi. Agak beda ya. Ini banyak harus diedit dulu ya. Jadi untuk nambah bidangnya gitu. Ini 01-nya di atas seperti ini. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan nih? Ada Pak yang mau nanya nih Pak. Ah. Dari Pak Edi Iskandar. Kebetulan Pak Edi ini tinggal di Kalbar, penghasil intan. Mohon info, katanya struktur setiap intan di seluruh dunia ini bisa diidentifikasi dari mana dia berasal atau daerahnya. Mohon pencerahan katanya. Apakah benar tiap daerah tuh punya strukturnya sendiri-sendiri intan itu atau sama semua? Oke. Waduh, ini berat nih, saya juga nggak tahu ya. Kalau intan tuh bentuknya gitu-gitu aja. Intan tuh bentuknya yang dibedakan, kalau intannya mungkin bisa beda nanti diamond ya. Bentuknya rata-rata seperti ini. Intan itu seperti ini, hanya nanti roughness-nya berubah-berubah ya. Misalnya ada juga yang punya, kalau beda-beda ya saya terus terang kalau intan nggak tahu. Kayak saya tahu berbeda-beda itu garnetnya, bukan intan. Jadi garnet karena intan di sana ada ketemu juga garnet atau pirop atau yang lain itu beda-beda. Setiap bentuk garnet itu mewakili komposisi tertentu. Kalau intannya mungkin saja ada perbedaannya. Mungkin, tapi saya tahu saya intan bentuknya selalu kayak gini. Ya, apa paling variasinya sedikit di variasinya sedikit lah intinya. Biasanya ada di non variasinya tidak banyak biasanya kalau kristal itu yang kelompoknya intan ya. Mungkin hanya bervariasi di sininya, biasanya di sini ada twinning atau apa gitu. Kalau di diamond tuh biasanya gini. Atau coba saya cari diamond. Oh, nggak ada ya. Diamond tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Ya diamond itu lah bahasa Inggris. Diamond bahasa Inggris. Kurang dia tadi, sorry. Kita lihat aja di sini. Nanti kita cari diamond di internet gitu, ya kan? Mirip-mirip saja tuh. Jadi ya, nah ini sama. Hanya nanti bawahnya ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau ini buku ini kuarsa ini. Ke diamond nggak ada kayak gitu. Ya. Ini diamond yang ini.
Ya. Jadi bentuknya mirip, hanya dia sempurna tidak aja dia. Kecuali kalau Halo? sudah dipoles beda lagi. Itu beda teori kalau udah dipoles. Tapi kan untuk molesnya dia harus tahu sumbu kriptografi, karena kalau salah motong dia bisa salah. Ini kan ini udah bagus ya. Kalau salah motong dia bisa pecah, karena dia kan bentuk kristal itu dia tergantung lattice itu bisa efek retakan. Ya, yang banyak dapat ya bentuknya nggak beratur kayak gini yang ini. Nah, ini ada variasi kayak gini nih, asli intan gini. Dia punya bentuk pecahan-pecahan, efek pecahan gitulah. Nah, gitu aja bedanya. Bedanya variasinya di situ aja. Jadi kalau bentuk intan hampir kriptografinya samanya, bentuk di fisiknya yang beda. Mungkin ada twinning juga gitu kan. Gitu kalau intan. Atau nanti saya coba kalau ada datanya boleh didiskusikan, karena saya belum pernah eksplorasi intan sebenarnya. Nah, kalau yang lain ada, kalau Garnet dan seterusnya, gemstone yang lain tuh beda-beda tiap daerah. Karena pengotor, kalau diamond itu kan dia unsur cuma C gitu. Kalau C itu kan resiko untuk berubah sifat lattice-nya susah. Karena satu unsur. Kalau yang lain itu kan berbagai unsur. Ya, berbagai unsur sehingga komposisinya berubah. Misalnya Fe-nya turun 0,5% bisa, atau ada terkotori apa. Kalau diamond itu kan dia tidak bisa terkotori juga. Jadi diamond ya diamond gitu. Makanya kuarsa kan banyak bentuknya karena dia bisa dikotori juga sama yang lain. Misalnya dikotori titanium, litium, dikotori sama krom juga ada, atau besi. Jadi ametis itu kan dikotori sama besi dan seterusnya, ini warnanya berubah. Kalau intan dia sempurna di karbon bening jadinya. Gitu. Kalau black diamond nggak ada ya, itu hanya istilah aja. Batu bara karbon tok juga tapi hitam. Ya, karena dia nanti bentuk ikatan lattice-nya berbeda. Jadi ada, kalau ikatan karbon itu ada intan yang tertinggi, dia bentuknya tekton. Jadi dia mengikat, mengunci. Kemudian eh, kalau batu bara itu berantakan, nggak ada bentuknya, ya. Kemudian yang satu yang rapi berlayar itu sebutannya graphin, itu yang sekarang dibuat untuk bahan anti panas tinggi sama bahan anti peluru juga bisa itu kalau nggak salah. Jadi bahan masa depan lah itu, masa depan. Nanti graphin itu bentuknya layar tertipis di dunia ya, jadi dia layarnya api rapi, beda sama batu bara. Kalau intan dia udah bentuk ngumpul ya. Aja diamond. Nih seperti ini, jadi dia kuat. Ini C-nya, saling C-nya beda sama ya. Nah, dia berantakan seperti ini. Dan ada juga pengotornya ya. Jadi ini berantakan. Jadi tidak rapuh lah. Ya. Kalau grafit lumayan. Nah, dia berlayar tapi gini. Jadi beda di situnya. Beda di sama intan kan beda. Kalau intan tadi dia ikatannya dia seperti kalau kuarsa tektosilikat gitu ya. Jadi saling mengunci satu sama lain. Nah, beda. Jadi dia keras gitu. Nah, kalau kuarsa kayak gini bentuknya. Keras juga dia. Keras tapi kan lebih keras intan ya. Gitu. Jadi saling mengunci bentuk tektosilikat. Oke, ini ada pertanyaan apa itu ya? Ada pertanyaan lagi Pak dari Zika Alfian. Dia nanya, pirit autigenik rata-rata berbentuk rhomboidal. Kalau saya nggak salah, mohon penjelasannya Pak tentang pirit rhomboidal. Oke, pirit di IG gimana udah ada tuh ya pembahasan pirit bentuknya ya. Pirit itu yang autigenik biasanya malah kotak ya. Pirit umumnya bentuknya piritohedron ya. Ya, kalau rhomboidal saya jarang, jadi paling ngumpul aja kalau ya.
Pure itu bentuknya seperti ini aja umumnya. Dan nanti setiap genetik berbeda. Saya agak lupa papernya yang bahas itu tentang pembentukan bentuk-bentuk pirit. Ini ada 16 bentuk dia. Pirit dia punya 16 bentuk. Dulu udah saya buat tapi hilang semua datanya. Maaf ya. Saya nggak tampilkan 3D-nya. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, kalau yang organik. Yang beda itu namanya habit ya. Ya, nggak ada sih. Ngumpul seperti ini saja, ngumpul. Nah, kayak gini. Ngumpul aja. Tapi kalau kategori saya kotak-kotak bentuknya. Kalau yang di sedimen ya, sedimen itu bentuknya dia single kristal biasanya. Jarang yang ngumpul. Ini sampel-sampelnya kayak gini biasanya ini dari hidrotermal. Ya. Setahu saya ya, mungkin ada ini kan. Kalau yang hidrotermal kan ini karena saking banyak sulfida jadi ngumpul kayak gitu. Kalau yang sedimen dia sendiri-sendiri biasanya. Setahu saya gitu. Jarang, minimal 2 lah atau 3 kotak. Bentuknya kotak-kotak juga. Ya. Gitu, ada pertanyaan lagi atau diskusi lah. Saya juga nggak ngerasa jago banget sih. Lagi yang mau nanya? Pada bingung ya. Ya, sekali lagi ini memang harus dicoba dulu. Memang dicoba dulu. Kan kalau praktikum ya. Mungkin kalau kampus lain nggak pakai gini ya harusnya pakai. Biar nanti ini kan bisa untuk mendefinisikan sifat optiknya sekalian ya. Misalnya seperti ini, misalnya ada mineral seperti ini mineral apa tadi namanya? Probeptit. Ini kan monoklin ya. Nah, jadi kalau monoklin itu kan nanti yang miring cuma monoklin apa triklin nih? Ya monoklin. Ya jadi miringnya cuma satu. Misalnya kayak gini, dia kan sifatnya nih kan tegak lurus. Berarti kan dia kalau pemadamannya ada, misalnya ini mineralnya ada di setan tipis, dia akan paralel. Seperti ini baru miring. Seperti ini tegak lurus lagi. Nah ini yang kadang-kadang tidak diketahui ya. Itu yang kadang-kadang salah orang ketika deskripsi ortopiroksin dan klinopiroksin. Contoh ada hypertension. Oh nggak ada apa ya? Atau tadi ya augit. Misalnya ini augit. Ya kalau kita tidak paham kristalografinya, maka akan bilang misalnya pada posisi ini sifat optiknya pasti tegak lurus ini. Ini sifat pemadamannya simetri jadinya. Paralel atau simetri. Ya. Pada posisi ini baru miring. Pada posisi ini simetri lagi. Ya, jadi kadang-kadang kalau salah sayat jadinya ini ortopirosin. Padahal dia adalah augit, kelompok dari klinopiroksin. Gitu ya. Oke. Nah, jadi harus paham dari 3 dimensi. Nah, ini kan kalau untuk kalau biasa kita gambar 2 dimensi ya gitu ya. Dan ini juga kalau di lapangan jadi kan tahu kadang-kadang kita jumpai piroksin kalau mapping andesit itu kan pasti bentuknya piroksin gemuk-gemuk, hormonnya panjang-panjangan gitu teorinya ya. Sebenarnya itu bukan jawaban benarnya karena piroksin itu banyak yang panjang malahan. Piroksin rata-rata prismatik panjang kecuali augit dan diopsid tadi. Diopsid agak panjang. Nah, ini augit kan begini bentuknya. Makanya kalau dapat di lapangan, piroksinnya pasti kotak-kotak seperti ini. Kelihatannya gemuk gitu istilahnya. Memang augit seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau udah paham 3D-nya enak jawabannya. Gitu. Kalau piroksin yang lain kayak di metamorfis itu panjang-panjang. Dan piroksin rata-rata memanjang. Ya, hipersten itu panjang. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Atau diskusi? Nah, ini olivin. Olivin umumnya bentuknya seperti ini. Ya, kayak oval gitu kan. Jadinya kalau dia
kita jumpai di batuan, makanya bentuknya kok agak kayak bulat-bulat gitu. Nah, karena bentuk kristalgrafinya memang begini. Dia manjang cuma pada satu titik gini. Nah, ketika ketemu ini baru kelihatan manjang olefinnya. Ya, ketika ketemu seperti ini, ya jadi kayak bulat-bulat. Nah, olivin itu kalau dibasalt kan bentuknya kayak bulat gini-gini. Rata-rata ya. Itu. Kemudian sama kayak kuarsa. Coba tak lihat kuarsa ya. Kuarsa yang paling banyak salah kita di kuarsa biasanya. Walaupun paling gampang, tapi ternyata banyak yang salah lihat di kuarsa. Nah ini ya, kalau pas dia seperti ini, maka dia bentuknya membulat gitu kan. Membulat. Ini sifat optiknya juga beda ini. Sifat optiknya sama ini. Ini manjang. Kuarsa itu dia sifat optik di posisi ini, bukan di posisi ini. Ya, gitu. Jadi kalau kita tidak tahu 3 dimensinya, ya otomatis pasti salah sifat fisiknya. Ya. Sifat yang lainnya, optiknya atau pengenalan yang lainnya ya. Nah, dan bentuknya seperti ini kuarsa. Dan ada juga misalnya saya kasus ada di lapangan, misalnya kita sebut batu pasir kuarsa, itu ada kasus ya di sekitaran Jawa Tengah ini, batu pasir kuarsa. Karena apa? Dikira ada kuarsa membentuk rondit, kayak gini kan mirip rondin ini. Cuman ngikis dikit aja udah seperti rondit ya kan. Apalagi kalau kuarsanya bentuknya yang kuarsa yang mana ya? Oh saya nggak gambar di sini ya. Kuarsa yang ininya pendek, yang tadi ya. Nah itu kalau dilihat itu kayak seolah-olah dia kayak bulat, dikira udah erosional, padahal bentuknya memang seperti ini, asli dia. Nah jadi, nah itu membedakan nanti batuan antara piroklastika dan sedimen jadinya. Di kuarsanya kalau di piroklastika kan dia masih kristal atau pecahan. Kalau sedimen kan dia sudah rondit, ya kan, sudah ada gerusan. Nah itu pentingnya juga, jadi nggak langsung serta-merta, oh ini membulat. Kuarsa memang bentuknya membulat kalau dari atas gini, ya bentuknya membulat. Seperti itu. Atau kasus yang banyak terjadi di semester-semester atas itu adalah kasus biotit misalnya. Kasus biotit, kalau kita tidak paham kristalgrafinya biotit, nah, banyak yang seperti ini. Dan ini sifat optiknya beda sama sekali dengan biotit yang sering dibicarakan seperti ini. Yang pleochroismia kuat seperti ini gitu. Kalau seperti ini ya melemah dan sifat optiknya juga tidak terlalu jelas ini. Yang posisi-posisi namanya sebelahan basal ya 001. Harusnya kita ngamatin seperti ini 010 memanjang. Yang tabular tuh ini. Bentuk yang ini seolah-olah seperti ekuan ya. Nah, gitu. Itu kasus biotit paling banyak juga salah mengamati. Hanya untung dia pleochroismia kuat jadi agak dibantu dengan sifat itunya ya. Ini kalkopirit ya. Bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, ini juga banyak yang salah membedakan sama pirit. Pirit bentuknya seperti tidak ada. Itu kalau bentuk ini kalkopirit. Kemudian dan seterusnya banyak itu ya. Ada lagi pertanyaan? Apakah mutiara dari kerang bisa dimasukkan ke mineral atau kristal? Mutiara dari kerang. Itu pertanyaannya susah ya. Oke, mutiara itu kan tidak ada bentuknya ya. Bentuknya lingkaran aja soalnya. Sudah, jawabannya jadi jelas ya. Jawabannya jelas. Dia hanya akumulasi dari kalsium ya. Akumulasi dari kalsium. Kalau kalsit, dia adalah kristal gitu. Kalsit adalah kristal karena dia mempunyai bentuk. Jadi yang pertama dia sebut mineral tidak itu pertama kristal dulu. Di kristal atau bukan? Ya kan? Kalau kristal itu belum tentu dia memang jelas. Kalau dia harus dia punya bentuk. Saya belum pernah lihat bentuknya mutiara ya. Atau ini bagus juga idenya. Saya mau lihat kristalgrafi dari mutiara misalnya. Mungkin bagus juga karena dia ya larutan kimia juga kan yang dikumpulkan oleh hewan itu. Sama aja. Ya ini sama aja telur itu kristal atau bukan gitu. Intinya dia tidak punya ikatan-ikatan yang membentuk kristal atau ikatan-ikatan yang apa ya bentuk lattice atau keteraturan itulah intinya itu. Kalau kristal kan harus teratur, padat sama ada bentuk kayak gini lah, ada bentuk sisi-sisinya gitu ya, kayak kalsit. Katanya kalsit kan dibentuk oleh binatang juga, tapi kok dia kristal gitu karena dia punya mineral karena dia punya bentuk itu aja. Jadi definisinya harusnya bentuk karena nanti dalam klasifikasinya dia harus
semua mineral itu harus punya apa namanya? Seperti ini, dia kan ini karbon misalnya intan C C C C. Nah, ini bentuk intannya banyak space-nya. Nah, ini ada HM simbolnya ini. Nah, HM simbol ini kan harus punya bentuk. Kalau nggak punya bentuk, dia tidak bisa digunakan di apa namanya untuk definisikan kristal tadi ya. Cara membaca fisik kristal salah satu dengan Hermann Mugen simbol, kemudian ditulis juga dengan index Miller-nya. Kalau dia tidak punya bentuk, maka kita nggak bisa tulis itu, maka nggak masuk klasifikasi ini nanti. Kristalnya nggak punya, dan dia bukan mineral jadinya, kemungkinan besar gitu. Tapi nanti dibahas lagi ya, kalau ada salah saya coba, saya belum pernah bahas gitu. Ini bagus juga idenya, nanti saya coba cari. Ada lagi nggak? Min? Mana belum ada lagi? Nah, kayak mana aplikasinya Pak sama eksplorasi mineral kan tadi katanya ilmu krismin ini masih terus Bapak pakai sampai ke tahap eksplorasi Oh ya, mineral. oke, misalnya ini kuarsa aja lah, kuarsa. Ya. Aplikasi kuarsa dalam mineral, ya, dalam eksplorasi. Kalau kita jumpai endapan-endapan HSE, high sulfur epithermal, maka pada tufnya kita akan jumpai dia yang disebut sebagai apa namanya bird eye texture ya, quartz eye ya, quartz eye ya, mata kuarsa. Mata kuarsa itu yang kanan ini, bentuknya seperti ini, makanya bentuknya bulat-bulat ya. Kalau yang di vein atau yang di hydrothermal system di dalam vein, ya itu biasanya bentuknya seperti kiri ini, kristal-kristalnya memanjang, gitu. Aplikasinya itu. Ya, nanti ada lagi teori-teori yang ini ada 6 bentuk kuarsa yang seperti ini, yang kiri ini ya, kuarsa bit alpha, itu bentuknya ada banyak. Nanti dia agak susah teori ini, tapi itu hanya digunakan oleh orang-orang yang senang kristal ya, senang kristal. Kalau kita nggak itu salah satu kuarsa. Kemudian yang paling banyak ya sulfida itu sendiri, pirit. Ya, kalau piritnya kotak biasa itu berarti dia nanti suhunya rendah biasanya, kalau saya gitu ya, gampangannya ya. Kemudian kalau dia bentuknya yang bagus itu ya bentuknya piritohedron yang banyak sisinya itu. Yang banyak sisinya seperti garnet itu ya. Pokoknya kita cek. Nah, setiap bentuk itu beda-beda. Yang hampir bukan kubik tapi ya. Oh dia kubik. Mirip ini. Ada pirit-pirit mirip ini biasanya ini bagus-bagus nih depositnya. Gitu biasanya ya. Tapi yang paling bagus itu kalau piritnya bentuknya amorf, yang hasilnya halus banget. Nah, itu dia. Tapi jarang yang kotak. Jadi kalau saya ketemu 8 piritnya kubik seperti ini saja, ya udah itu untuk tadi aja dikumpulin 2 kilo dijual 1 juta. Kalau ada yang mau beli ya. Jual 10.000 gitu lumayan. Ternyata bisa dijual, saya baru tahu juga gitu. Kalau tahu dulu nyimpen banyak gitu. Ini ya. Nah, kayak gini berarti dia bentuknya lebih ke apa ya? Pasca hidrotermal lah kembangannya kalau saya. Jadi dia tidak berasosiasi langsung dengan emasnya. Lalu kasar. Yang biasanya bentuknya seperti ini atau yang seperti apa ya? Seperti ini ada juga nih. Nah, ini itu biasanya berasosiasi dengan copper nanti. Itu salah satu tuh pirit. Yang lainnya ya jelas untuk deskripsi ya biar nggak salah fatal ya. Salah fatal misalnya kita mapping ketemu apa namanya banyak ortopirosin. Wah, kalau banyak ortopirosin kita batal itu eksplorasi emas. Ya, magmanya belum sampai soalnya. Ternyata kita nemuinnya hornblende gitu. Nah, jadi mengetahui hornblende itu penting karena hornblende itu bentuknya saya nggak ngeluarin hornblende ya. Hornblende karena dia punya bentuk belah ketupat itu ya. Hornblende itu kalau nyari di database dia tidak ada ya, adanya ferrohornblende sama magnesium-hornblende. Yang kasih tahu aja ya. Olivin juga nggak ada di database. Olivin itu adanya vialit dan forcerit. Ini biar tahu ya. Sorry lambat. Ya seperti itu ya. Jadi bedain itu penting kalau untuk evaluasi batuannya.
Biotit dan klorid itu cuma dari warna ya. Ya, biotit dan klorid cuma dari warna. Kristalografinya kalau bentuknya habitnya beda nanti antara hidrotermal sama non hidrotermal. Habitnya beda. Gitu aja sih. Beberapa itu ya. Banyak yang lainnya nanti. Ya, termasuk membedakan misalnya aragonit, kalsit gitu-gitu. Bedakan dolomit. Ya, kalau di orang-orang karbonat kan senang bedain dolomit, porfiri dan seterusnya. Karena itu bentuknya beda. Kalau di alterasi kita kadang-kadang membedakan klorid sama epidot. Kalau klorid tadi dia pipih, kalau epidot dia prismatik gitu. Ya, ini ada epidot di sini. Nah, itu penting karena semua sama-sama hijau kadang-kadang. Epidot. Nah, bentuknya gini. Manjang-manjang tapi ya. Ada kadang-kadang kita lihat berkumpul seperti ini, kadang-kadang yang paling banyak seperti ini nih, berkumpul bentuknya seperti ini. Jadi kayak lampu disco. Tapi kalau di lapangan dia bentuknya memanjang. Karena bentuknya prismatik memanjang seperti ini, sehingga dia jelas sekali kalau kita lihat pakai loop, yaitu panjang prismatik. Nah, dan ini susah lapuk jadinya. Jadi epidot susah untuk terdekomposisi menjadi lempung. Kalau klorid gampang. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ke lapangan bareng, nah baru bisa bicara kasusnya nanti masing-masing soalnya. Ya. Yang jelas, yang paling enak kalau untuk anak-anak yang mapping ya membedakan hornblende dan piroksin. Itu kita kalian harus benar-benar melihat 3 dimensi dari 2 mineral itu dulu. Jadi sebelum ke lapangan, sebelum ngapalin warna, kekerasan kan biasanya diapalin itu kan. Yang belum pernah diapalin itu, saya dulu juga kuliah gitu, 3D-nya. Jadi taunya panjang, gemuk, gitu aja. Belahannya mana. Padahal dalam sebuah mineral itu seperti ini, albit misalnya. Itu belahan tuh nggak hadir di semua ya. Belahan 2 arah pada plagioklas itu tidak hadir di semua sisi. Cuma di 110. Nah itu kan yang tidak ada di, kalau kita nggak lihat detailnya, dia nggak ini lagi. Jadi salah, malah menyesatkan. Gitu. Belahan pada, ada yang pernah lihat biotit nggak ada belahannya? Gitu kan. Kalau kita lihat pada posisi basal kan lihat dari 0101 dia cuma tambah kayak mika lempengan doang. Nah itu biotit gitu. Tapi pada posisi yang 0110 dia akan lihat sebagai panjang-panjang tabular. Nah ini disebut tabular yang itu. Gitu ya. Yang ini nggak ada belahannya piroksinya ya. Sorry, saya nggak tampilin. Jadi kalau piroksin sama hornblende dan lain-lain itu belahannya beda-beda semua. Dan kalau kita paham kristalografi enak. Gitu. Ada lagi? Gimana? Cukup? Siapa aja sini? Ada lagi yang mau nanya? Baru jam 10.16. Iya. Kabar. Ternyata lebih cepat. Iya. Nah, temanya kayak gini soalnya. Ada lagi. Nanti nyesel. Kalau mau japri ya boleh aja nih. Tanya admin tuh nomor HP-nya boleh. Oke. Yang jadi gini, ini hanya pesan aja bagi yang ini. Mungkin yang lainnya kan nggak ikut ya. Mungkin kalau judul saya high grade gold exploration mungkin banyak yang rame tuh asli tuh. Nah, itulah kadang-kadang ini hanya pesan aja. Memang tidak banyak orang, saya pribadi ya, itu lebih suka pada hal yang bersifat wow tapi nggak ngerti gitu. Paham sih? Keren saya udah ikut pelatihan webinar internasional. Ngerti nggak? Kagak sih. Pokoknya udah dapat infonya. Jadi orang itu secara psikologi dia merasa lebih jago ketika tahu ada informasi yang lebih tinggi. Padahal dia tidak tahu masalah-masalah yang mendasar. Dan padahal masalah mendasar itulah yang paling penting ketika kamu di lapangan. Karena banyak orang kesalahan eksplorasi. Ini deksplorasi ya, merugikan miliaran itu hanya di masalah deskripsi. Iya, banyak deposit-deposit itu hanya ada di salahnya di deskripsi. Benar. Itu real paling banyak terjadi.
Ada pertanyaan. Oh, tadi ada pertanyaan ya? Ada nih, ada. Kalau gunanya keeping gypsum apa ya Pak? Terus hubungannya cupping gypsum apa hubungannya sama sistem kristal? Cupping gypsum mungkin maksudnya pas kita analisis di mikroskop Pak. Ya. Kan kalau di gelas tiba-tiba jadi ungu. Kenapa ungu? Kenapa ungu? Tidak tahu. Apa namanya dia? McLevy table ya? Ya, McLevy. Indeksnya naik. Oke. Jadi tak takut salah ngomong saya. Saya buka dulu angkanya cupping gypsum. Oh, ini nggak pakai Google ya, pakai Bing. Enakan Google sebenarnya. Google lebih banyak informasinya, tapi kalau gambar lebih bagus di Bing. Angkanya berapa sih cupping gypsum? Saya lupa malah. Nama berapa tuh? Berry Fragrance. Bukan Berfin, siapa namanya? Saya mana tadi mana nih? Sorry ya, nyontek dikit. Ya kita gini-gini kan manusia ya, bisa lupa. Ini apa namanya nih? Retardation. Saya cari dulu ya. Jadi ada. Nah ini ya, jadi kejawabannya di sini. 550 ya. Berarti benar tadi ya. Oke. Kita ini aja lah. Saya kan nggak ada slide-nya soalnya. Apa gunanya cupping gypsum? Jadi cupping gypsum itu dia ada gambarnya nggak sih sini? Jadi dia nilainya 5 berapa tadi? 550 ya, sekarang lebih di sini. Jadi cupping gypsum itu mempunyai retardasinya warnanya ini ungu. Jadi kalau tanya kenapa kalau dikasih cupping gypsum warnanya ungu, kalau bagi mineral yang warnanya hitam dia akan berubah jadi ungu. Kenapa? Ya karena dia 550 nilainya. Itu cuman gunanya cupping gypsum itu adalah mewarnai yang tidak bisa diwarnai. Jadi enhance gitu lah. Nah, proses pengenhance-nya tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, prosesnya. Jadi karena kita lihat sistem optik dari kuarsa. Nggak dapat. Buka di sini aja lah. Ya, jadi kenapa? Jadi ini bukan ini. Jadi kan gypsum yang pakai ya sebenarnya gypsum itu adalah mineral gypsum ya, hanya dia pada kondisi kristal terbaiknya yang dijual. Kalau nggak terbaik ya nggak mungkin dijual. Quartz. Jadi dia untuk ngetes apakah itu pada sumbu Z atau tidak. Oh salah, di slide ada tadi ya. Sumbu-sumbuan. Nah ini nih. Ya ada C, Y, A, X, Z gitu kan. Atau yang mana yang gampang aja lah. Ini C, A, B, C sumbunya. Nah kita mau tahu pada sumbu C itu dia berkembang Z atau dia sebagai Y misalnya gitu kan. Ya kalau sumbu itu kan kita lihat bisa panjang pendek ya, memanjang dan memendek. C apakah dia Z atau tidak? Kalau C sama dengan Z berarti kan dia optikalnya positif, namanya kan gitu, ya kan? Nah cupping gypsum itu dia kalau dimasukkan ke mikroskop itu ala panahnya gini misalnya ya, itu dia pada Z sinar lambat, ya. Nah sinar lambat NZ-nya itu punya retardasi 550 sehingga kalau lambat ketemu lambat dia akan naik gitu. Kalau dia misalnya nih yang ini misalnya arah gypsum, yang ini ternyata dia sinarnya bukan Z tapi X gitu kan, dia akan terjadi selisih, ya kan? Namanya bukan adisi, namanya subtraksi kan. Subtraksi itu bukan pengurangan, peleburan. Jadi saling mengurangi. Ya, misalnya kuarsa warnanya putih, kuarsa warnanya putih. Sehingga nanti dia terkena selisihnya, dia jadi warnanya kebiruan atau kuning gitu kan. Kalau biru dia oke Z gitu, berarti nambah. Ya, kalau dia warnanya mana tadi McLevy chartnya?
kuarsa kan di sini nih. Kuarsa di sini warna terang maksimumnya. Kalau ditambahkan ini dia jadi biru. Sini kan tambah 550. 550 tambah 200 itu 700-an. Sini biru. Maka yang kena itu adalah berarti sumbu memanjangnya adalah Z gitu. Ya enggak? Atau kalau dia kita balik kuarsanya kita putar jadi posisi memendeknya, saya nggak ada gambar ya maaf ya. Nanti dia akan terjadi pengurangan 300 dikurang 550 jadinya 550 dikurang 200 jadinya 250-an kurang lebih di sini jadi warnanya kuning gitu. Itu sumbu Z gitu. Kalau kuarsa itu bentuknya kalau nggak salah ya kuarsa mana sih? Ini ini Z, ini Z-nya, ini Z ya, yang ini sumbu X-nya ya. Paham ya, ini Z, ini sumbu X-nya. Gitu. Kalau ini diputar seperti ini, kemudian dimasukin ke pinggul, sebenarnya dia warna biru. Kalau diputar seperti ini, dia warnanya kuning. Ya karena berbeda sinar lambat yang kena. Jadi apa gunanya keping gipsum? Untuk menentukan tadi, karena tadi yang saya sebut tadi, kalau kita lihat kristal itu ada beberapa sumbu hayalan. Nah tadi keping gipsum gunanya untuk menentukan posisi ini, sumbu optiknya. Yang kemudian diketahuilah sumbu sinarnya. Ya, sumbu sinar enggak nanti dilihat dari cara lain lagi sih. Tambahannya ada cara lainnya, tapi sumbu ini juga bisa pakai keping gipsum langsung dapat. Gitu ya. Ya kan? ABC dilihat dari panjang pendeknya dari kristalografi, ya kan? Dan sudut-sudutnya dari kristalografi. Sumbu optik, nah tadi dilihat dari sifat dia di dalam mikroskop tadi. Keping gipsum salah satunya untuk menentukan yang di C itu Z atau X. Ya. Makanya cara pakai keping gipsum pun harus pada mineral-mineral yang tidak isotrop. Kalau isotrop gelap semua ya udah nggak kelihatan lagi ngapain udah. Nggak mungkin. Jadi pada biasanya tetragonal bisa, ortoromik bisa, yang lain juga bisa ya, asal memanjang, ya, yang memanjang, ya, gitu. Nah itu salah satu gunanya juga, salah satu gunanya kenapa harus belajar kristalografi dulu baru MO, bukan bentuk dulu baru MO, bukan hanya hafalan warna baru MO gitu. Karena A, B, dan C ini punya sifat beda-beda. Ini kan C ini apa nih? Ya ini C sama dengan ini lambda tulisannya sini ya. Sinar sebutannya lambda kalau di sini. Ya beda-beda lah, beda dikit doang cara simbolnya. Intinya ada sumbu optik, ada sumbu sinar, ada sumbu kristal. Itu semua berkaitan. Ya makanya kode dalam ini kode apa namanya nih mana nih? Z sama dengan 4. C sama Z sama dengan 4 derajat. Jadi ada selisih sedikit doang. Kalau di ini kan ortoromik. Jadi kalau kita lihat mineral seperti ini, plagioklas itu kan C terhadap yang dilihat terhadap X ya, kalau nggak salah. Gitu. Ada lagi? Sudah gunanya keping gipsum sudah ya? Oke. Kalau masih bingung dikit. Ada lagi? Yang mau bertanya? Nah, setengah Tipin 11. aja suaranya kalau males ngetik. Gimana? Mungkin begitu kali ya, udah setengah 11 juga. Gimana Mas Admin? Ya mungkin pada ini ya, tidak sesuai ekspektasi. Nggak apa-apa lah. Ada lagi? Ini direkam kan? Nanti diedit lagi ya. Gimana? Sebenarnya tadinya mau praktek crystal shaper-nya, saya lihat agak susah kalau kita mau praktek dari awal gitu. Harus ketemu langsung gitu. Mungkin kalau yang dari kampus kami kan sudah pakai beberapa, mungkin karena sekarang COVID kurang juga ya. Beberapa itu, tapi yang kampus saya lihat belum pernah pakai software 3D ya. Jadi ini mungkin bisa ngasih tahu ke kawan-kawan lain lah. Pakailah ini gampang.
bisa lebih enak. Kepake kok, sampai eksplorasi kepake kok. Gimana? Sudah semua? Nggak ada yang mau nanya lagi? Sudah, kalau sudah, senang saya udah selesai berarti. Oke Pak ya, kita tutup aja Pak ya acaranya Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Oki, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir dan belajar. Kita sudahi sharing session Geologi Net yang ke-15 kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya yang nggak tahu kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Terima kasih semua ya. Pak Oki undangannya nyusul Pak ya ntar malam. Yo, siap. Sama daftar absensi kan? Ya. Oke. Terima kasih Mas. Yo, Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Kuarsa. Yo. Oh iya, kok. Ibunya juga. Oke, teman-teman.